Tadi kita mulai dengan yang namanya value investing. Sekarang kita lanjut ke ranah yang namanya growth investing. Value investing itu melihat suatu perusahaan berdasarkan nilai intrinsiknya. Artinya nilai intrinsiknya itu berapa, saat dia di bawah nilai intrinsiknya disebut undervalue. Berapa range-nya itu, selisihnya itu disebut margin of safety. Itulah yang biasa dipermainkan di value investing. Artinya beli pada saat undervalue, jual pada saat overvalue. Itu prinsip dari value investing. Berbeda halnya dengan prinsip dari growth investing. Di mana growth investing itu biasanya di area second liner dan third liner. Sedangkan kalau value investing itu biasanya bermain di area first liner gitu. Di saham itu terbagi terhadap 3 kasta. Ada yang namanya third liner atau yang kita kenal dengan yang namanya saham gorengan. Yang kedua adalah second liner dan yang pertama adalah first liner atau kita sering menyebut istilah saham blue chip kayak gitu. Nah, value investing itu berada di area blue chip, sedangkan growth investing berada di area second liner dan third liner. Salah satu indikasi perusahaan tersebut adalah undervalue atau overvalue dari second liner dan third liner itu adalah kita melihat nilai PEG. PEG kepanjangan dari price to earning growth. Price to earning growth gitu, PEG. Saat PEG kurang dari 1 itu disebut sebagai undervalue. PEG lebih dari 1 disebut sebagai overvalue. Tapi apakah ini menjadi jaminan bahwa perusahaan tersebut akan akan balik lagi? Ya enggak gitu. Hasilnya akan bertumbuh sesuai dengan tadi undervalue dan overvalue? Jawabannya enggak gitu. Ini cuma menjadi landasan awal pada saat PEG kurang dari 1. Artinya dia mempunyai potensi untuk bertumbuh lebih tinggi gitu. Jadi carilah perusahaan-perusahaan di mana kalau bisa PBV-nya kurang dan nilai PEG-nya pun kurang. Kenapa? Karena dia ada potensi untuk yang namanya naik. Inilah gabungan dari growth dan value investing itu disebut sebagai gap investing. Jadi value investing mempunyai kelemahan, growth mempunyai kelemahan. Kelemahan-kelemahan ini ditutupi satu dengan lainnya yang disebut sebagai yang namanya gap investing. Dan di buku Millennial Investing itu yang ngejelasin tentang mengenai gap investing, melengkapi dari growth dan yang namanya value. Biar mudah, tadi banyak rasio-rasio, nggak usah pusing ya. Sebenarnya untuk pemula yang baru terjun banget ke dunia saham, sebenarnya pahami aja bajai. Apa sih maksud bajai sebagai seorang investor? Yaitu adalah ibarat 3 roda yang ada di bajai. Yaitu adalah rasio EPS, earning per share, nilai dividen, dan price to earning ratio. Maksudnya apa? Saat nilai EPS-nya bertumbuh dari tahun ke tahun, maka ini adalah mencirikan fundamental yang baik. Tapi kalau EPS-nya dari tahun ke tahun itu naik turun, yang toleransinya kurang lebih 10%, misalkan dia jomplang turun 25%, terus naik 30%, turun lagi 50%, maka itu mencirikan fundamental yang buruk. Kalau fundamental yang buruk, nggak usah dipilih, langsung coret gitu. Jadi pertama lihat EPS-nya harus bertumbuh. Itu. Yang kedua, sebagai seorang investor, ada 2 keuntungan yang akan kita dapatkan. Pertama adalah yang namanya capital gain, yang kedua adalah dividen. Artinya di sini carilah perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen atau bagi hasil per tahunnya itu rutin setiap tahunnya. Jangan sampai yang tidak rutin. Karena kenapa? Di saat manajemen tidak membagikan dividen padahal dia untung, maka ada bisa dibilang kalau itu adalah manajemen yang pelit. Saat dia pelit kepada investor, maka di situ menandakan bahwa manajemen tersebut tidak baik-baik aja gitu. Lebih baik cari perusahaan yang dividennya rutin. Apakah banyak dividen yang rutin? Banyak. Bahkan ada yang 2 kali setahun. Just for information, 2 kali setahun teman-teman bisa ngeliat. Salah satu contohnya adalah saham SMSM, satu yang kedua adalah Hexa. Bisa dilihat itu
Teknikalnya itu standar, tetapi fundamentalnya sangat baik di mana dia membagikan 2 kali dalam setahun. Dan itu sebenarnya yang dicari sebagai seorang investor. Dan yang ketiga adalah PER, price to earning ratio, gitu. Di mana nilai PER tentunya itu adalah kurang dari 10x. Jadi carilah PER yang kalau bisa kurang dari 10x. Dan jangan cari PER yang lebih dari 10x, gitu. Pada umumnya, yang PER di atas 10x ini adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki fundamental yang baik atau perusahaan yang consumer good. Contoh kayak BCA ataupun perusahaan-perusahaan besar kayak Unilever dan sebagainya macamnya, itu pasti PER-nya itu di atas 10x gitu. Tapi kalau bisa mencarilah yang kurang dari 10x. Saat ketiga ini aja sudah terpenuhi semua, artinya di sini secara mudah teman-teman semua, Akang Teteh semua udah bisa untuk mengkategorikan kalau memenuhi semua kriteria, oh ini fundamental yang baik, tanpa harus melihat dari laporan keuangan atau menjelimet kayak tadi. Gitu. Jadi semua bisa membaca atau menilai suatu perusahaan baik atau enggak hanya dengan ketiga rasio ini. Terus pertanyaan selanjutnya, jika kamu memiliki 5 jenis saham portofolio yang berbeda dalam investasi kamu, saham mana yang akan dijual? Jadi untuk just for information, untuk portofolio yang baik, kalau bisa itu di antara 3 sampai 5, nggak boleh lebih dari itu ya. Karena kalau lebih dari itu, yang jelas yang ada pusing nanti. Nah, ini menjadi saham supermarket. Terus kapan waktu yang tepat untuk menjual? Pasti dari Akang Teteh atau teman-teman semua bingung kapan menentukan kapan beli ataupun kapan jual. Benar gak? Pasti banyak yang bingung. Sebenarnya untuk menentukan kapan beli dan untuk kapan jual, ini di sini saya buat kerangka berpikirnya lebih mudah gitu. Jadi strategi jual. Ya pertama, harga emiten naik karena perhatian media. Contoh misalkan study case kayak misalkan apa ya beberapa waktu lalu naik ya. Misalkan kayak ADMR ya yang naik 400%. ADMR itu anak perusahaan dari Adro ya. Nah, itu naik sampai 400%. Langsung diekspos sama media. Itulah saat yang terbaik untuk menjual gitu. Jangan ditahan-tahan, kali aja bisa 600%, kali aja bisa 800%. Nah, saat kita sudah mulai ngikut berharap seperti itu, nah itu adalah udah mulai terjebak gitu. Saat ada berita tentang udah mulai diekspos tentang emiten tersebut dan kita punya emitennya, kita jual dulu. Lalu pertumbuhan EPS-nya. Pertumbuhan EPS-nya tadi bertumbuh nggak dari waktu ke waktu? Kalau nggak bertumbuh ya kita jual. Tapi kalau kita bertumbuh ya hold aja. Selanjutnya jual secara bertahap, yaitu menggunakan strategi mahasiswa. Yang udah baca mungkin tadi Kang Oji udah baca di buku pertama ya di Art of Investor Market, di situ menjelaskan mengenai strategi mahasiswa. Sekedar penjelasan uraian tentang strategi mahasiswa adalah strategi dengan menjual secara bertahap dikit demi dikit. Jadi kalau misalkan harga misalkan 500 kita jual, kita misalkan punya 10 lot kayak gitu. Misal kita jual 3 lot, nah ini 3 lot ke 500, 7 lot lagi tunggu harganya itu misalkan 700 perak. Dan misalkan ada 800 perak kayak gitu. Jadi momentum-momentum tersebut tetap kita dapat gitu. Tapi kita juga bisa dapat keuntungan kalau misalkan sewaktu-waktu mengalami penurunan gitu. Terus selanjutnya adalah kesempatan lebih baik, over value, carilah yang under value. Sebagai contoh, misalkan di tahun 2021 kemarin ya, 2021 emiten BRIS, emiten Antam itu mengalami kenaikan yang luar biasa besar karena exposure dari media, yaitu kalau Antam mengenai yang namanya Elon Musk, kalau misalkan Bank Syariah yang dia mulai merger. Nah, pada saat harganya naik sudah tidak masuk akal, ciri harga yang tidak masuk akal itu adalah naik terus dari per hari. Itu adalah satu ciri dari harga yang tidak masuk akal atau overvalue, bisa langsung untuk menjualnya gitu. Ataupun kalau misalkan menganut sistem yang namanya value investing, kita lihat kalkulasi nilainya, berapa nilai harga wajarnya. Saat sudah sangat overvalue, itulah harus kita jual, cari lagi yang lebih rendah dari itu. Dan kayak gitu terus. Jadi kita sebagai karyawan pun nggak harus memantengin market gitu. Cukup sebulan sekali, 3 bulan sekali, udah bisa mendapatkan keuntungan lebih besar.
Dan inilah strategi dari pengelolaan portofolio, yaitu don't put your egg in one bucket, gitu. Artinya adalah jangan menempatkan seluruh uang dari Akang Teteh atau dari teman-teman semua ke dalam satu keranjang portofolio. Maksudnya apa? Misalkan punya duit 10 juta. Jangan masukin 10 juta itu ke satu perusahaan atau satu emiten, misalkan Bank BCA. Jangan. Tapi diversifikasi adalah jawaban yang paling tepat. Gitu. Kalau bisa, dalam melakukan diversifikasi, kita harus mempunyai di sektor-sektor yang berbeda, gitu. Ada dua sektor sebenarnya. Pertama adalah sektor defensif dan yang kedua adalah sektor cyclic. Sektor defensif adalah sektor yang apa ya? Bisa dibilang adalah mengalami dampak terkecil dari kalau mengalami suatu gangguan, misalkan seperti saat ini mengalami pandemik gitu. Maka dia akan mengalami kerugian paling sedikit dan akan rebound paling utama. Biasanya kalau sektor defensif itu terdiri dari yang namanya sektor perbankan dan sektor consumer good. Itu termasuk dalam salah satu kategori sektor defensif. Sedangkan kalau sektor siklik atau cyclical itu ada yang namanya sektor pertambangan, properti, dan itu adalah masuk ke dalam yang namanya adalah sektor yang namanya musiman. Sebagai contoh, sebagai sektor pertambangan, kapan biasanya momentum perusahaan tersebut naik adalah saat musim dingin di Eropa, artinya sekitar akhir tahun. Makanya tidak mengherankan kalau misalkan akhir tahun itu biasanya emiten-emiten pertambangan itu biasanya harga batu bara dan sebagainya macamnya itu akan mengalami kenaikan, harga komoditi itu akan mengalami kenaikan gitu. Jadi akan berbeda dari yang namanya sektor defensif, dan kita harus mempunyai itu semua. Biar apa? Duit itu terus berputar, tidak diam di satu tempat. Dan ini adalah contoh kalau misalkan strategi diversifikasi versus fokus, lebih mudah memilih 5 saham atau 50 saham. Contoh dari 5 sektor, jika memiliki dana 100%, maka satu sektor memiliki jatah beli 20%. Ataupun bisa, ya ini tergantung profil resiko, bisa yang consumer sama perbankan lebih tinggi, sedangkan telecommunication, konstruksi atau properti menjadi lebih rendah. Itu depend on situation atau depend on profil resiko dari masing-masing gitu. Terakhir, nanti banyak di sesi tanya jawab aja. Di sini terakhir kesimpulan dari hari ini, itu hindari perusahaan yang banyak utang, sebab tidak begitu menguntungkan bagi investor ketika sudah banyak kreditur mencampuri kebijakan perusahaan seperti perusahaan bumi. Dengan melihat neraca, kita pun bisa tahu harta yang dimiliki perusahaan, berapa kekayaan besi yang dimiliki pemegang saham, dan berapa besar utang perusahaan tersebut. Dan terakhir, pesan saya itu adalah sombonglah terhadap uang kita sendiri. Jangan ngasih percuma uang kita atau menanamkan duit kita untuk investing kepada perusahaan yang nggak jelas produksinya apa, ataupun nggak jelas perusahaan itu di mana. Itu yang paling terpenting. Sombong ke duit kita sendiri. Harus teliti. Jangan mubazir, ngasih secara cuma-cuma. Kalau hilang, aduh hilang. Gitu, jangan kayak gitu. Oke, terima kasih. Udah cukup banyak, 45 menit. Nanti banyakin sesi tanya jawab aja. Kembalikan ke Kang Oji. Luar biasa. Teman-teman boleh ngasih virtual tepuk tangannya? Keren. Wah, materinya luar biasa. Lengkap nih teman-teman ya. Penjelasannya juga keren gitu ya. Nah, banyak pesan-pesan yang kita dapat, bahkan saya juga agak-agak baru tersadarkan lagi tentang PEG nih. Itu kita harus belajar lagi nanti. Oke, di kolom chat kita udah lihat ada beberapa pertanyaan nih. Mungkin teman-teman juga kalau ada yang mau nanya silahkan ya. Nanti bisa diajukan dulu ke saya. Kemudian boleh open cam sama open mic nanti ya. Kang Fajar, ini ada pertanyaan keren nih dari Kang Fahri nih. Boleh kita sambil tanya jawab ya. Nanti kalau misalkan sudah ada pertanyaan lagi, kita akan mulai lagi gitu ya. Nah, tadi Kang Fahri sempat nanya, kalau perusahaan investasi seperti BHIT dan SRTG, nah ini keren nih BHIT sama Saratoga gitu ya, itu masuk sektor mana Kang? Oke. Sebenarnya kalau masalah itu nggak usah pusing ya, maksudnya dalam arti dia termasuk perusahaan mana. Biasanya kalau misalkan kita udah gabung ke broker, itu biasanya di bawah nama dari broker tersebut itu udah ada yang namanya di sektor apa. Ini saya sebagai contoh ya. Bentar.
Ini sebagai contoh, misalkan tadi Behit ya. Nah, misalkan ini Behit. Nah, dia ada sektornya di sini nih. Nah, dia termasuk ke masuk ke mana? Nah, di sini ada IDX industri kalau secara IDX, atau di sininya adalah masuk ke golongan trade kayak gitu, di sektor trade berarti. Terus yang tadi adalah Saratoga. Saratoga masuk ke kemana? Oh, ternyata dia masuk ke trade juga. Jadi sebenarnya Saratoga dan Behit itu masuk ke sektor trade, tapi dia indeksnya itu bisa berbeda. Di sini indeksnya itu ke finance, Kompas 100 dan MBX, berbeda dengan Behit kayak gitu. Jadi biasanya di per sektor, per emiten, maksudnya per emiten di setiap broker itu akan menunjukkan yang namanya perusahaan tersebut itu masuk ke sektor mana kayak gitu sih, Kang. Oke, clear. Nih ada pertanyaan lagi nih. Ini mungkin kita bisa ambil kupas saham, boleh nggak, Kang? Oh, boleh. Boleh. Nih, Kang si pemula boleh mungkin buka kamera dan open mic. Coba tadi kayaknya penasaran nih nanya tentang Unilever nih. Boleh Kang si pemula? Siapa coba, aku pengen tahu nih. Halo Kang. Halo Kang. Halo Kang, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Dari namanya si pemula kayaknya udah mahir banget nih. Boleh tahu dengan Kang? Kenapa? Boleh tahu dengan Kang siapa? Saya Rehan, Kang, dari Oh, Kang Rehan. Angkatan berapa, Kang? angkatan 59, Kang. Wih, 59. Oke. Kenapa penasaran nama Unilever, Kang? Penasaran aja kan kalau pernah lihat videonya Kang ini tadi, kan influencer juga pernah ngebahas tentang UNPR gitu kan. Iya. Makanya nanya nih, sekarang UNPR gimana gitu, bagus atau enggak gitu. Oke. Unilever kayak ada sesuatu deh. Oke, ini perusahaan yang bagus ya teman-teman ya. Kita punya produknya lah kayaknya sih di setiap rumah. Oke deh, kita coba sambil lihat. Kang Fajar boleh dibahas tentang Unilever, Kang? Thank you, Kang Rehan. Ya, sama-sama Kang. Oke. Sebenarnya kalau misalkan itu sebenarnya bisa, kalau misalkan Akang semua atau Teteh semua itu udah punya RTI bisnis ya, punya RTI bisnis, di situ bisa ngelihat sebenarnya, klik aja Unilever. Di situ bisa kelihatan di key statistik. Kalau dari secara saya ngelihat ya, di sini kalau kita melihat dari mazhabnya value investing ataupun growth investing, itu nggak ada yang memenuhi gitu, karena di overvalue. Bisa dilihat di situ kalau misalkan ininya PBV-nya adalah 29,73x. Share ya, bentar ya. Apa sih ini? Nah, di sini bisa dilihat ini kuartal 3 ya. Terakhir di kuartal 3 dia 28,29x. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Di laptop kelihatan, di HP mungkin agak kecil, Kang. Tapi nggak apa-apa. Mau di zoom. Nah, it's better. Kelihatan ya? Ya. Nah, ini bisa dilihat dia adalah 28,29, di mana nilai book value per share-nya cuma di 139, atau di sini 140 ya, 139. Artinya di sini tidak undervalue banget gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat, jadi ada beberapa case di perusahaan-perusahaan itu yang nggak bisa kita nilai dari value investing ataupun growth investing. Sebagai contoh adalah Unilever. Karena kenapa? Karena Unilever ini memiliki nilai, kalau misalkan Akang Teteh tahu, itu adalah nilai economic mode ya. Economic mode itu salah satunya adalah branding.
branding dari Unilever itu sangat-sangatlah kuat kayak gitu. Kenapa? Karena dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu rata-rata kita bersentuhan dengan yang namanya produk dari Unilever. Itu adalah yang namanya nilai economic moat. Seharusnya nilai brandingnya itu sangat-sangat kuat dan melekat di Indonesia. Itulah kenapa konsumsi yang selalu bergantung atau depend dari masing-masing rakyat Indonesia yang seperti itu mengakibatkan sentimen yang terbentuk, stigma yang terbentuk adalah baik-baik aja. Jadi ada beberapa case yang nggak bisa kita nilai sebenarnya dari value investing atau growth investing. Tapi kalau yang ditanya tadi, apakah perusahaan tersebut adalah baik-baik saja atau memiliki fundamental yang baik apa enggak? Secara sederhananya itu adalah apakah perusahaan tersebut Unilever masuk secara mudah nih ya, apakah dia masuk secara konsisten masuk ke dalam indeks LQ45 atau IDX 30 dalam 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Saat dia masuk ke dalam IDX 30 dan indeks LQ45, likuidasi 45, maka ini bisa dipastikan bahwa fundamentalnya yang baik. Karena kenapa? Karena indeks akan memilih berdasarkan kategori dan kriteria tertentu ya, yang sesuai dengan tujuan dari indeks tersebut gitu. Nah, saat dia Unilever masuk ke situ, nggak usah pusing-pusing, pasti itu dikategorikan sebagai perusahaan yang baik gitu. Cuma angka berapa dan sebagainya macamnya itu secara teknikal. Itu secara sederhananya ya. Kalau kita melihat study case di mana memiliki fundamental yang udah sangat-sangat kuat seperti Unilever itu sendiri. Tapi kalau misalnya kita pengen bandingin dong, ini dengan perusahaan sejenis bagaimana? Sekarang kita ngelihat di sini ngebandingnya sama Ucit, Kino, dan Pecid ya. Dan tapi yang harus kita bandingkan, apakah ini apple to apple gitu antara Unilever dibandingkan Ucit, Kino. Ini ngedapetin Ucit, Kino, dan Tecid ini adalah bisa dibilang random ya, automatically dari sistem gitu, dari sistem. Tapi pertanyaannya apakah ini bisa kita ngebandingin gitu ya. Jawabannya apakah apple to apple antara Unilever dengan sebagai macamnya, di mana ini udah berdiri sangat lama, apakah ini juga sangat lama, sudah IPO lama, itu dulu pertanyaannya gitu. Oke, kita mengutarakan atau mengesampingkan dari kompetitornya. Kita ngebandingin industri dengan Unilever, itu dulu aja gitu. Kita bisa ngelihat kalau misalkan seperti itu, yang paling simple aja, kita ngelihat dari tadi yang udah kita pelajari, return on equity. Industrinya 32,34%, Unilever sampai 114,60%. Itu bisa dilihat, artinya di sini 5 kali pertumbuhan dari Unilever itu sendiri. Artinya di sini sangat baik kalau kita ngebandingin hanya Unilever dengan industri dan sektornya, di mana sektornya cuma 17,40% gitu. Dan di return on asset juga sama tuh. Dia paling tinggi Unilever. Kita ngelihat yang paling lainnya apa? Kita ngelihat dari gross profit. Di mana gross profit berarti kan kotor ya, bisa dibilang pendapatan kotor dari perusahaan tersebut gitu. Bisa dilihat secara kasarnya industri aja cuma 36,14% dan 24,47%, sedangkan Unilever 49,18%. Di mana di sini out of standing. Jadi kalau misalkan udah kita ngelihat dari ini aja ya, apakah udah layak atau dikatakan fundamental yang baik, maka jawabannya adalah ya, Unilever masih dikategorikan fundamental yang baik. Karena kenapa? Masih out of standing dibandingkan industri dan sektornya. Dalam hal ini perbandingan industri dan sektornya gitu. Jadi kalau study case yang seperti ini ya cara menilainya seperti itu sih. Jadi akan berbeda study case yang dilihat. Contoh misalkan kita melihat adalah sektor properti atau infrastruktur. Pasti kalau sektor properti dan infrastruktur itu nilai utang itu atau nilai kalau misalkan kita dalam rasio itu debt to equity ratio itu akan sangat tinggi. Karena kenapa? Kita harus pelajari dulu konsepnya. Dimana kalau misalkan konstruksi infrastruktur itu biasanya adalah bisa dibilang dia minjem dulu duitnya, setelah jadi baru dibayar. Nah, itulah prinsip dari konstruksi dan infrastruktur. Jadi kita harus melihat sebenarnya study case per case ini emitennya apa nih, kayak gitu. Baru kita bisa menelaah lebih lanjut dan dibandingkan dengan industri atau sektornya, gitu. Kurang lebih itu.
Kang Oji. Semoga bisa bantu jawab atau mungkin ada pertanyaan lain. Mantap. Clear ya Kang Rehan ya. Jadi emang model lever tuh sungguh-sungguh ada di setiap rumah kita, dan ini termasuk blue chip nggak sih Kang? Ya, termasuk blue chip ya. Ya, jadi insya Allah fundamentalnya mudah-mudahan oke gitu ya. Untuk harga ya pasti naik turun. Nah, punya ada quote bagus tuh dari Kang lagi, dari Mbah Warren Buffett. Jadi kita beli perusahaan yang oke di harga yang fair, it's lebih far better lah gitu ya, dibandingkan harga yang oke tapi company-nya bla bla blaan gitu. Oke, kita ke next pertanyaan Kang, boleh ya? Boleh, Kang, Sob, Kang MC buka kamera dan mic-nya. Halo Kang MJ. Ya, halo. Nah, mana nih dia nih. Kang, tadi sempat nanya ya, gimana sih kalau kita perusahaannya tuh untung gitu, perusahaannya cuan. Tapi cash flow-nya berdarah gitu. Kayak apa ya? Sril ya, kalau nggak salah. Sril itu kan gitu cash-nya kayak diakuinnya di laporan laba, tapi cash flow-nya kalau dilihat itunya negatif. Atau tapi nggak semuanya kayak gitu. Ada yang laba, cash flow-nya negatif, tapi bagus gitu. Gitu gimana ya? Jadinya tentuin. Nah, sama mungkin ngecekin GCG ya Kang ya. Nah, iya, cara tips and trick mengecek GCG. Ini juga menyambung pertanyaan Teh Ajeng Kang Fajar. Jadi kalau misalkan ada, mungkin nggak sih calon perusahaan yang akan kita beli gitu ya melaporkan laporan keuangan itu palsu gitu. Jadi monggo Kang Fajar dijawab. Oke, sip. Terima kasih Kang Oji dan akang-akang lainnya yang udah nanya. Untuk yang perihal ini untuk free cash flow ya, untuk cash flow ya. Memang banyak case. Jadi kalau misalkan kita udah terjun ke dunia fundamental, itu akan muncul case-case yang berbeda, yang unik-unik gitu. Salah satunya tadi adalah seberapa penting sih cash flow. Kalau menurut saya itu yang paling penting adalah yang namanya cash flow operation gitu. Itu yang paling penting. Saat operatingnya positif, maka yang lainnya itu akan mengikuti. Tapi saat yang nilai operating itu, yang operation itu adalah negatif, berarti itu udah I'm sure nggak ada harapan gitu. Jadi salah satu yang paling kunci penting itu adalah di operasinya, biaya di operasinya, cash flow di operasi, apakah positif atau negatif. Itu sebagai kunci. Saat positif, kalau kita meyakini, jadi misalkan nih, secara nilai economic mood ini sangat mendukung nih, sangat bagus nih. Tapi kok ini semuanya negatif ya? Misalkan kayak pendapatannya negatif, segala macam negatif kayak gitu. Yang paling penting kita lihat di cash operation, apakah dia negatif atau positif. Saat dia positif, nah ada harapan. Tinggal kita baca sebenarnya apa yang menyebabkan negatif lainnya ini. Di mana kita bacanya? Di laporan keuangan lengkap itu, di annual report. Ada berapa ratus halaman itu dibaca. Untuk apa dananya? Kenapa bisa negatif? Halo Kang Fajar. Halo Kang. Teman-teman ini di saya aja atau gimana ya Kang Fajarnya ke hold? Nah, sudah balik lagi. Halo, halo, halo. Oh. Ya. Kedengeran, Kang Oji? Sudah kedengeran. Oh, tadi belum kedengeran ya? Iya, tadi sempat agak terputus beberapa detik. Oh, gitu. Oke. Sampai mana keputusnya? Tadi sampai mana? Kang MJ nyimak nggak, yo? Cash flow operation. Sampai lihat di cek laporan keuangan. Oke, sip. Teman itu dibaca nggak? Oke, untuk di laporan keuangan itu sendiri yang paling penting kuncinya itu adalah cash operation. Jadi selama cash operationnya itu positif, maka itu mempunyai harapan perusahaan itu masih bisa ada harapan kayak gitu. Berbeda halnya kalau cash operation udah negatif, udah langsung dicoret aja gitu. Dengan catatan bahwa kita meyakini dia memiliki prospek. Artinya di sini nilai economic mode-nya itu udah mendukung gitu lah. Seperti misalkan brand dan sebagainya macamnya itu kuat kayak gitu. Ataupun yang kedua, dia negatif ini karena apa? Kalau tujuan negatifnya itu karena bayar hutang misalkan atau kayak ekspansi, maka itu sah-sah aja, wajar aja dia cash flow-nya segala macam negatif. Yang jelas adalah kunci tadi operationnya, buat apa dulu gitu, yang negatif-negatif lainnya. Jadi harus diperdalam lebih baca lebih dalam lagi untuk mengenai hal tersebut. Tapi kuncinya di cash operation. Tapi Kang, kalau misalkan kayak sektor teknologi ya, misalkan kayak
kayak emiten-emiten yang bergerak di bidang teknologi gitu kan kadang ini ya, kadang dia nggak langsung operasional, nggak langsung laba operasional gitu. Itu kira-kira bisa gituin nggak ya? Cara menilai value-nya gimana gitu ya? Saya kayak Oke, contoh kayak misalkan saya punya Grab gitu, atau misalkan apalagi yang belum itu ya, banyak ya, kayak banyak sih, banyak mungkin di saham-saham US ya. Apa ada beberapa yang apa namanya, dia teknologinya sana banyak tapi emang belum laba operasional gitu, tapi saya ngelihatnya emang bagus, ngelihatnya kayak cuman ngelihat kayak oh Grab dia saya pakai sehari-hari gitu. Apakah ada metode untuk intinya memvaluasinya gitu? oke. Kalau ditanya mengenai apakah ada metode khusus atau lain sebagainya macamnya, sebenarnya nggak ada metode khusus ya. Jadi ini lebih ke yang namanya kita membaca dari laporan fundamental. Beda namanya teknikal. Kalau teknikal itu full yang namanya subjectivity. Tapi kalau misalkan laporan fundamental itu full yang namanya objektivitas. Jadi apa yang ada di laporan keuangan itu real yang ada misalkan di kehidupan nyata kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita meyakini misalkan seperti itu, apakah di laporan keuangannya itu sesuai kayak gitu? Itu dulu kuncinya. Makanya kita harus rajin-rajin ngebaca laporan keuangan kayak gitu sih sebenarnya. Metode khususnya nggak ada, ya rajin ngebaca laporan keuangan, karena apa yang terjadi sebenarnya di laporan keuangan yaitu sebenarnya real nyata di kehidupan asli di perusahaan tersebut gitu. Oke, keren banget pembahasannya. Kang MJ, Ya, cukup. cukup. Jadi kita harus semakin membaca lagi lah laporan-laporan keuangannya. Oke Kang, dilanjut nih. Kita masih ada waktu sekitar ya 5 jam lagi sampai subuh lah ya. Yang Sorry, tadi sorry. tadi coba jawab yang GCG sama pertanyaan Ajeng. Boleh. Oke. Untuk yang tips dan trik ya, yang untuk GCG ya, Good Corporate Governance. Jadi sebenarnya GCG itu udah telat ya. Jadi GCG itu mungkin di tahun 2017-2016 itu kita ngelihat suatu perusahaan itu berdasarkan GCG gitu. Tetapi sekarang para investor dunia gitu, investor dunia itu udah menambahkan nggak hanya GCG tapi yang paling kunci penting adalah environment gitu, artinya lingkungan. Apakah perusahaan tersebut mencemari lingkungan atau merusak lingkungan apa enggak? Itu. Jadi seorang investor yang benar-benar real investor, dia tidak akan memilih perusahaan yang merusak lingkungan. Artinya di sini tambang udah pasti akan dicoret dari daftar perusahaan-perusahaan yang harus diinvestasikan kayak gitu. Jadi GCG itu sendiri terdiri dari, sebenarnya kalau itu ada kita harus melihat dari transparansi, accountability, responsibility dan sebagainya macamnya gitu, yang masing-masing ini paling jelas nyata untuk perusahaan tersebut GCG apa enggak, kita ngelihat apakah laporan keuangan itu yang ada di bursa efek itu di www.idx.co.id, juga ada di website misalkan Mandiri. Apakah yang ada di idx.co.id juga ada di mandiri.co.id, di perusahaan mandirinya? Apakah diumumkan juga atau dilaporkan juga atau ditempel di websitenya? Saat ditempelkan di websitenya berarti ada transparansi di sana gitu. Terus bisa dilihat accountability atau responsibility, misalkan apakah diaudit gitu, apakah lulus audit apa enggak, apakah laporan keuangan tersebut dilaporkan tepat waktu apa enggak kayak gitu. Jadi banyak faktor yang bisa menilai hal tersebut kayak gitu untuk menilai satu perusahaan itu GCG apa enggak. Jadi trik-triknya kayak gitu sih. Yang paling jelas sederhananya itu sih, sama kita bisa ngeliat perusahaan tersebut GCG atau enggak, paling mudahnya itu apakah dia melakukan public expose kayak gitu. Kalau dia melakukan public expose rutin tiap tahun, itu biasanya rata-rata perusahaan tersebut baik gitu. Tapi harus ditelaah lebih lanjut. Dan jangan lupa untuk sekarang tambah environment atau lingkungan, itu yang paling penting. Terus yang terakhir, apakah bisa memberikan data keuangan palsu? Jawabannya bisa. Itu jawabannya bisa. Jadi ini bisa dibilang ya just for information ya kayak gitu. Jadi perusahaan yang baru akan yang namanya listing di bursa atau yang namanya akan IPO, initial public offering, nggak mungkin dia akan ngasih keadaan real perusahaannya. Biasanya ada permainan-permainan ekonomi di sana. Salah satunya adalah memarkup dan sebagainya macamnya sebagai apa? Pemanis.
Itulah kenapa biasanya fundamental perusahaan itu baru kelihatan bentuk aslinya setelah 1 tahun perusahaan tersebut listing di Bursa Efek. Kenapa? Karena ada transparansi di sana, ada akuntabilitas di sana, ada yang mengaudit di sana, kayak gitu. Jadi selama itu masih kurang dari 1 tahun, itu masih dikategorikan belum bisa menilai fundamental perusahaan tersebut baik atau buruk. Itu. Karena kenapa? Bisa aja dimanipulatif, bisa banget gitu. Terima kasih. Semoga bisa bantu jawab. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi ya saat membeli perusahaan. Kita lihat nih orangnya siapa sih di balik pengemudinya, pengemudi di balik perusahaan itu. Jadi integritasnya dilihat lagi. Oke, Kang, kita lanjut. Nih ada pertanyaan dari Teh Rania nih. Dia nanya tentang grup HT. HT itu apa? Ini talkie atau gimana nih? Mungkin Teh Rania mau open mic? Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Apa Teh nih? nanya tadi tentang saham BMTR ya? Iya, betul. Kenapa nih? Ada yang mau ditanyain mungkin ke Kang Fajar? Iya, jadi kan memang ada beberapa saham yang bergrup ya. Jadi ada induknya siapa banyak anak. Salah satunya kan grup HT atau grup Haritanu. Nah, salah satunya itu BMTR. Kalau dilihat dari rasio, mungkin saya memang tidak mengulik laporan keuangan nih ya, jadi saya cuma screening di VRTI itu. Dia memang PBV-nya masih murah, terus keuntungan IPS-nya juga naik dari tahun lalu, terus yang secara fundamental rasio dari RTI sih menurut saya bagus gitu, tapi kan harganya cenderung sideways gitu ya, bahkan kan turun. Nah, kalau menurut Kang Fajar sendiri bagaimana saham-saham seperti ini gitu? Apakah memang kita tinggal menunggu saja kapan nanti dia naik sesuai dengan harga wajarnya atau harus bagaimana gitu? Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi ada beberapa case ya. Jadi ini salah satu pertanyaan menarik nih. Jadi ada beberapa case. Salah satunya adalah perusahaan HT itu punya Haritanu ya. Punya Haritanu kan. Ya kan MNC. Ya, punya Haritanu. Punya Haritanu. Jadi kalau yang saya cermati di saham-saham Indonesia ya, biasanya yang berhubungan dengan politik itu biasanya selalu yang namanya di markup ya, di markup ataupun baik itu diturunkan ataupun dinaikkan karena sangat lekat dengan yang namanya sentimen. Salah satu contohnya paling nyata itu adalah mungkin bisa dicek untuk saham Saratoga di tahun waktu lagi presiden tahun berapa sih? 2019 ya. Waktu 2019 lagi pemilihan presiden tahun 2019 itu harga Saratoga gila-gilaan naik gitu. Untuk apa? Biaya untuk salah satunya untuk nyalon. Makanya misalnya kata Pak Sandiaga Uno nanya berapa habis, itu hampir ratusan miliar atau bahkan sampai T kan. Dari mana dananya? Kalau bukan dari salah satunya gitu. Salah satunya adalah dari harga emiten yang naik seketika yang luar biasa besar. Artinya di sini apa? Artinya di sini salah satu faktor pembentuk harga selain dari fundamental perusahaan itu adalah siapa sih sosok atau manajemen di situ siapa gitu. Dimana kebetulan kalau misalkan dari BMTR sini sendiri itu yang di belakang layar itu sendiri siapa, yaitu adalah Pak Haritanu gitu. Jadi apakah kalau ditanya mengenai fundamental, kita balik lagi ke basic dari fundamental. Basic dari fundamental itu sendiri tujuannya apa sih? Untuk memberikan kenyamanan bagi investor. Kenyamanan bagi investor, apakah investor yang tidak neko-neko lah kayak gitu. Lalu apakah BMTR yang tadi itu adalah neko-neko? Jawabannya iya. Halo? Ya. Jadi apakah jawabannya BMTR? Karena BMTR lekat dengan yang namanya tadi Pak Haritanu. Halo? Aman ya suara? Nggak apa-apa, lanjut. Aman Kang Oji suara? Aman Kang. Oke, lanjut ya. Yang namanya adalah lekat dengan yang namanya perpolitikan. Artinya di sini akan sangat berbahaya kalau misalkan Pak Haritanu misalkan maju sebagai presiden terus tiba-tiba gagal. Harga yang udah kita
beli itu akan hancur kayak gitu. Berbeda halnya kalau misalkan kita sebagai momentum. Jadi ada perbedaan nih. Kalau sebagai investing, justru kita harus menghindari hal-hal yang berbau-bau politik gitu. Kalau bisa cari perusahaan yang benar-benar bersih gitu. Nggak ada langsung korelasi langsung dengan yang namanya pejabat-pejabat yang lagi menjabat saat ini. Kalau bisa gitu. Sedangkan kalau misalkan kalau kita secara trading atau trader, maka yang akan kita lihat itu adalah yang namanya momentum. Sebagai contoh, misalkan kita yakin nih Pak Sandiaga Uno, misalkan itu akan menjadi seorang presiden. Misalkan Pak Haritanu yakin 2024 akan menjadi presiden RI. Ya udah, maka sekarang saatnya cicil. Pada saat kepilih nanti, itulah saat momentum untuk jual. Kalau tujuannya adalah momentum trading, berbeda dengan investing. Kenapa? Karena investing tujuannya jangka panjang. Kalau bisa itu buat dana pensiun, buat dana anak dan sebagainya macamnya. Artinya kenyamanan perusahaan itu stabil itu adalah lebih baik pilihannya. Dan kalau kita kembalikan ketiga prinsip tadi, Bajai tadi ini ya, yang tadi ingat earning per share, yang kedua adalah dividen, yang ketiga adalah price to earning ratio. Kalau misalkan Akang Teteh udah ngelihat di RTI ya paling mudah. RTI di sini kenaikan dan penurunannya itu sangat nggak stabil gitu ya. Di 2018 58, 2019 presiden naik ke 92, 2020 turun ke 55, 2021 naik ke 78. Itu untuk earning per share. Sedangkan untuk bagi dividen, dia nggak bagi dividen sejak 2018. Dari ini aja udah mencerminkan bahwa perusahaan tersebut nggak cocok untuk investor. Udah sederhana itu. Jadi nggak usah analisa yang belibet. Kita ngeliat dari analisa sederhana dulu dari 3 tadi, Bajai, earning per share, apakah bertumbuh dari tahun ke tahun? Kalaupun turun, maksimal 10% toleransinya. Yang kedua, apakah membagikan dividen setiap tahunnya? Yang ketiga yaitu adalah tadi adalah price to earning ratio. Apakah kurang dari 10x? Walaupun PBV-nya adalah kurang dari 1x, tapi kita ngelihat dari 3 yang lainnya. Kayak gitu sih. Semoga bisa bantu menjawab. Oke, keren banget Kang. Ini kita masih ada punya waktu 13 menit lagi sebelum 21.30. Teman-teman, kita mau gas terus atau mau kita finish di 21.25 kemudian closing? Boleh open mic dulu, kita coba dengar suaranya dulu. Masih malu-malu. Oke Kang, kita coba satu pertanyaan lagi deh dari Kang Danang nih. Halo Kang Danang. Ya, Kang Danang. Iya. Gimana Kang kabarnya Kang? baik. Alhamdulillah baik. Ini pertanyaannya keren nih Kang Fajar. Kalau kita punya portofolio gitu ya, satu sekuritas saja misalkan, itu maksimal berapa sih Kang? Berapa saham yang ada, yang idealnya ada di portofolio kita? Kemudian gimana sih ngejaga psikologi kita gitu ya sebagai investor kalau PBV-nya udah cakep nih 0,5 nih, cuman harganya tadi kayak Teh Rania ya, harganya turun-menurun gitu. Nah, enggak Kang? Oke, ideal ya, ideal portofolio kalau untuk yang pemula sendiri ya, pemula dalam arti di sini belum mengalami 1 tahun siklus bursa ya, kayak gitu sendiri, atau mungkin padat, nggak bisa tahu dunia persahaman, yaitu adalah 3-5 emiten kayak gitu. Apakah lebih dari itu boleh? Ya boleh-boleh aja sebenarnya. Sampai 8, 10, 20 pun boleh-boleh aja. Tapi yang akan terganggu nanti itu adalah psychology dari Akang Teteh semua, dari teman-teman semua itu akan terganggu. Kenapa? Bayangin misalkan satu hijau, 20 emiten lagi merah. Saya sih bisa jamin kalau itu nggak bakal bisa tidur gitu. Pasti akan kepikiran terus, apalagi kalau udah berkeluarga, wah itu istri cemberut terus pasti itu, kayak gitu. Apalagi kalau sampai, wah merah ini gimana ngomong ke istri kayak gitu, merah semua. Beda halnya kalau misalkan 3 cuma sampai 5 emiten, 1 merah, 4 hijau, itu masih senang gitu. 2 merah, 3 hijau masih senang. 3 hijau, 2 merah juga masih senang. Jadi nggak akan terlalu terganggu dibandingkan kalau kita mempunyai portofolio yang banyak. Itu. Jadi idealnya 3-5. Lalu untuk menjaga psikologi jika saham tersebut terus turun. Kalau saya pribadi ya, kalau udah yakin bahwa perusahaan tersebut adalah memiliki fundamental yang baik, itu beli. Sebagai contoh, ini study case ya, study case tahun 2020
Jadi tahun 2019 kan saya masih sebagai dari ambasador investor saham pemula. Jadi ambasador dari investor saham pemula Palembang. Di situ ada study case di mana bedah emiten di tahun 2019 yaitu adalah Waskita Beton Proskes WSBP, dan yang kedua adalah SWAT Sri Wahana Adikarya gitu. Dua emiten ini bisa Akang Teteh semua ngecek di situ fundamentalnya bagaimana. Dari dua ini saya selalu merekomendasikan bahwa dua perusahaan ini baik. Kenapa? Karena Sri Wahana Adikarya itu adalah langsung korelasi dengan sale, langsung korelasi, jadi produksi ataupun bahan mentahnya itu berasal dari Sriel gitu. Dan WSBP adalah anak dari Waskita, di mana target itu adalah sebenarnya 2021, yaitu adalah IKN ya, Ibu Kota Negara Baru Nusantara kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu dua emiten yang selalu saya pegang. Jadi saya pegang Sri Wahana sama WSBP. Sri Wahana dari harga, kalau misalkan sekarang lihat harganya parah banget. Dari harga 150 perak, saya menjaga dari 150 perak, membeli sampai akhirnya dapat di angka 90 gitu loh. Begitu juga dari WSBP, itu saya beli dari harga dari 400 sampai ke 130-an. Di range-nya itu saya dapat di 140-an. Gitu. Jadi saya menurunkan. Itulah kenapa kalau membeli itu, jadi ada dua metode dalam membeli. Pertama, metode dengan cara namanya lamsam. Artinya duit kita 10 juta, kita masuk di harga yang sama. Yang kedua adalah metode cicil, atau namanya kalau saya bilang strategi mahasiswa gitu. Di mana kita beli secara perlahan. Jadi beli ini misalkan 3 lot, terus satu turun lagi kita beli lagi 3 lot. Kita turun lagi kita beli lagi 3 lot kayak gitu. Jadi harga akan mengalami yang namanya averaging down. Itu. Jadi apakah strategi yang terbaik adalah strategi mahasiswa dibandingkan yang namanya lamsam. Gitu. Jadi untuk menjaga psikologis, maka yang digunakan adalah strategi averaging down ini. Jadi beli, misalkan kita udah yakin perusahaan A itu memiliki fundamental yang baik, harganya terus turun, makanya itu kesempatan sebenarnya untuk hajar terus, untuk beli sampai ke titik nadir. Sebagai contoh, Akang Teteh bisa ngelihat di tahun 2021 harga emiten BBRI. Siapa yang bisa duga harga emiten BBRI bisa sampai menyentuh harga Rp1.400 di tahun 2021 atau 2020? Fundamentalnya nggak ada yang pernah ngeraguin bahwa BBRI adalah salah satu perusahaan yang memiliki fundamental yang baik. Tetapi entah kenapa harga BBRI turun hingga 1.400. Banyak yang caci maki pada 1.400. Banyak yang nanya saya, wah nggak kuat nih, jual. Sekarang harga BBRI berapa? 3.000, 4.000. Pada nangis, kenapa nggak beli di 1.400? Study case lain 2020, INKP, Indah Kiat Palep. Fundamentalnya bagus, dia masuk ke dalam bisa dibilang blue chip kita. Tapi dari harga 11.000 turun ke 5.000 pada ketakutan semua. Bukannya beli, itu momentum untuk beli. Pada ketakutan nggak ada yang mau masuk beli. Aneh kan? Fundamentalnya udah baik, tapi pada takut untuk masuk. Ini yang menjadi salah satu kejelekan dari market kita gitu. Terlalu takut untuk masuk di harga di mana fundamentalnya baik. Harusnya itu adalah kesempatan, dikasih diskon, kenapa nggak diambil? Kayak kita misalkan mampir ke toko Ramayana ataupun ke swalayan manapun gitu. Di saat ada diskon 70 plus 20%, udah tuh, emak-emak pasti beribut buat beli tuh harga diskon. Tapi kenapa ini emiten diskon sampai harga terendah? Misalkan adalah tas Dior lah ataupun Hermes yang harganya misalkan normalnya 100 juta, diskon 20 juta, pada berebut kan? Tapi kenapa yang emiten yang fundamentalnya baik, harganya diskon sampai parah, nggak ada pada berebut? Itu yang kadang paradigma yang salah. Karena apa? Sentimen yang dibentuk. Ada permainan bandar di sana yang seolah-olah menakut-nakuti dari biar retail itu nggak usah masuk, biar bandar aja yang ngambil barangnya. Gitu sih kurang lebih.